Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Safalas dengan NIM 2108766 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Bayu Ramadan Fajri SST MDS. Baiklah, materi kita pada saat ini yaitu tentang kewirausahaan dan motivasi pribadi tentang pentingnya jiwa wirausaha bagi diri sendiri, keluarga, dan organisasi. Materi pertama adanya tentang konsep kewirausahaan. Konsep kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai dengan mengambil risiko finansial, psikis, dan sosial untuk mendapatkan imbalan berupa keuntungan finansial dan kepuasan pribadi. Contohnya, seseorang individu memiliki ide untuk membuat aplikasi yang memudahkan orang mencari tempat parkir di kota besar. Dia mengembangkan aplikasi tersebut, mencari investor, dan meluncurkannya ke pasar meski ada risiko kegagalan. Selanjutnya yaitu definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Misalkan, seorang wanita muda melihat peluang dalam tren makanan sehat. Dia menciptakan bisnis catering makanan organik yang diantar ke kantor-kantor, menggabungkan keterampilan memasaknya dengan pemahaman tentang kebutuhan pasar. Atau sebagai contoh lain, karena saya sebagai salah satu mahasiswa pendidikan kepelatihan olahraga, mungkin bisa membuat suatu ide kreatif tentang makanan yang tinggi akan proteinnya, sehingga itu bisa dijadikan suatu wirausaha untuk teman-teman mahasiswa yang lainnya. Selanjutnya itu syarat-syarat kewirausahaan. Yang pertama itu memiliki visi dan tujuan yang jelas. Yang kedua, bersedia mengambil risiko. Ketiga, mengambil perencanaan yang matang. Dan yang keempat, memiliki komitmen dan kerja keras. Kelima, memiliki tanggung jawab. Dan yang keenam, berorientasi pada peluang dan masa depan. Contohnya, seorang mantan atlet sepak bola memutuskan untuk membuka akademi sepak bola anak-anak. Dia memiliki visi yang jelas untuk mengembangkan bakat muda dan menciptakan jalur karir bagi pemain berbakat. Dia bersedia mengambil risiko finansial dengan menyewa lapangan dan peralatan. Dia membuat rencana bisnis yang rinci, termasuk kurikulum pelatihan dan strategi pemasaran. Dia bekerja keras dan melatih dan mengelola akademi, bertanggung jawab atas perkembangan para siswa, dan selalu mencari peluang untuk mengembangkan akademinya, seperti menjalin kerjasama dengan klub profesional. Selanjutnya itu sifat-sifat kewirausahaan, yang cenderung pengalaman wirausaha yang sukses dan gagal. Sifat-sifat kewirausahaan yang pertama itu adanya percaya diri, yang kedua berorientasi pada tugas dan hasil, ketiga berani mengambil risiko, keempat kepemimpinan, kelima keorisinilan, dan keenam berorientasi ke masa depan. Dan contoh pengalaman wirausaha yang sukses, contohnya Warung Tegal Warteg Barokah yang dimiliki oleh Pak Ahmad misalnya. Pak Ahmad mulai usaha warung Tegal kecil di pinggir jalan dengan modal terbatas. Dia fokus pada beberapa hal. Yang pertama, kualitas makanan yang konsisten dan enak, pelayanan yang ramah dan cepat, kebersihan warung yang selalu terjaga, harga yang terjangkau. Setelah 5 tahun, usahanya berkembang pesat. Pak Ahmad berhasil membuka 3 cabang warteg di lokasi strategis. Mempekerjakan 20 karyawan, memiliki pelanggan setia dari berbagai kalangan, mampu menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Kunci kesuksesan Pak Ahmad adalah ketekunan, konsistensi, kualitas, dan kemampuannya beradaptasi dengan kebutuhan pelanggan. Contoh pengalaman wirausaha yang gagal. Contohnya, misalkan toko kue manis Bu Indah. Bu Indah, seorang ibu rumah tangga, memutuskan untuk membuka toko kue karena hobinya membuat kue. Namun usahanya gagal setelah 8 bulan karena beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya riset pasar. Bu Indah tidak mempertimbangkan bahwa sudah ada banyak toko kue di sekitar lokasinya. Manajemen keuangan yang buruk, kurangnya inovasi, pemasaran yang minim dan tidak fleksibel. Ketika ada kritik dari pelanggan tentang rasa atau tampilan kue, Bu Indah enggan mengubah resepnya. Akibatnya toko kue manis Bu Indah harus tutup karena kerugian yang terus-menerus. Jadi Bu Indah belajar bahwa passion saja tidak cukup, diperlukan juga perencanaan bisnis yang matang, kemampuan adaptasi, dan pemahaman pasar yang baik. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa kesuksesan dalam wirausaha tidak hanya bergantung pada produk atau jasa yang ditawarkan, tapi juga pada perencanaan, eksekusi, dan kemampuan untuk belajar serta beradaptasi dengan kondisi pasar. Selanjutnya itu adanya motivasi pribadi tentang pentingnya jiwa wirausaha bagi diri sendiri, keluarga, dan organisasi. Bagi diri sendiri, jiwa wirausaha dapat menjadi pendorong kuat untuk terus belajar dan berkembang.
Motivasi untuk mencapai kemandirian finansial dan mewujudkan impian pribadi menjadikan kekuatan yang menggerakkan seorang wirausaha untuk bangkit dan dari kegagalan dan terus berinovasi. Bagi keluarga, semangat kewirausahaan bisa menjadi sumber motivasi untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga, dorongan untuk menciptakan warisan dan memberikan contoh tentang kerja keras serta kemandirian kepada anak-anak dapat menjadi motivasi yang sangat kuat. Dan bagi organisasi, jiwa wirausaha dalam organisasi dapat menjadi sumber motivasi bagi seluruh anggota tim untuk berpikir kreatif dan berani mengambil inisiatif. Motivasi untuk menjadikan organisasi sebagai pemimpin dalam industrinya dapat mendorong inovasi terus-menerus dan meningkatkan semangat kerja seluruh karyawan. Mungkin hanya itu materi singkat tentang kewirausahaan yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.